Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam sehat selalu, tabi'un. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raden Alfaris Nur Hidayat. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, tahun 2021-2022 dari Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang teori kedaulatan negara yang dimana saya menggarisbawahi, yaitu tentang teori ikatan golongan dan teori hukum murni. Oke, saya ingin membahas sedikit tentang apa itu kedaulatan. Dalam etimologi, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimana dia berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan, serta bahasa Latin supremus artinya tertinggi, yang dimana kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang ada di dalam suatu negara dan dijalankan oleh sistem pemerintahan pada zaman tersebut. Dalam membicarakan yang namanya kedaulatan negara, otomatis kita akan membicarakan namanya hakikat negara, yang dimana hakikat negara berarti menggambarkan sifat dari negara tersebut. Seorang ilmu negarawan pernah membicarakan tentang hakikat negara yang dimana ia berbeda-beda, yaitu Suhino, dimana dia berkata bahwasanya hakikat negara berbeda-beda karena pengaruh aliran filsafat yang dianut oleh sarjana ilmu negara serta keadaan pemerintahan yang dialaminya pada zaman tersebut. Dan ia pun mengatakan bahwasanya ada 6 teori yang dimana membahas tentang hakikat negara, yaitu teori sosiologis, teori organis, teori ikatan golongan, teori hukum murni, dan teori dua sisi atau dua segi. Tetapi pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang teori ikatan golongan dan teori hukum murni. Oke. Teori ikatan golongan. Pada hakikatnya negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu ke arah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Atau bisa dibilang teori ikatan golongan ini membicarakan tentang gimana terbentuknya suatu negara yang berasal dari golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda dan dia bersatu karena suatu tujuan, dan akhirnya dari penggabungan golongan-golongan masyarakat tersebut terciptalah suatu negara yang dimana dalam menjalankannya mereka bersatu dan tidak pandang bulu dari suku manapun, dari golongan manapun, karena mereka merasa satu menjadi suatu negara. Dan selanjutnya ada teori hukum murni, yang dimana teori ini memandang negara sebagai suatu sistem hukum semata-mata, di mana ketertiban negara adalah merupakan ketertiban hukum. Negara merupakan tatanan dari tertib norma-norma hukum yang mengikat, yang disebut dengan tata hukum atau legal order. Maka sebagai konsekuensinya, negara mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, negara identik dengan hukum dan tata negara sama dengan tata hukum. Atau bisa dikatakan teori hukum murni ini membicarakan tentang ketertiban negara, yang dimana adanya ketertiban negara otomatis adanya ketertiban hukum, dan bisa dikatakan bahwasanya negara ini sangat identik dengan hukum dan menjadi suatu kewajiban namanya negara ini harus memiliki namanya tata hukum. Jadi inti dari dua teori ini, yang dimana teori ikatan golongan merupakan terbentuknya negara merupakan proses terbentuknya negara dari golongan-golongan yang berbeda, dan teori hukum murni ini membahas bahwasanya negara itu merupakan wajib memiliki namanya tata hukum, yang dimana adanya negara otomatis adanya suatu hukum. Mungkin sekian saja sedikit pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.